Wow, gimana kabarnya saudara? Luar biasa. Semua sukacita pagi hari ini, amin. Terlihat dari wajah-wajahnya, wis. Wajah-wajahnya yang bersukacita, amin. Di sini nggak ada yang kehilangan harapan, amin. Di sini nggak ada yang yang lemah. Saya perkatakan itu atas setiap kita pagi hari ini. Bahwa semakin hari saudara semakin kuat. Semakin hari saudara imannya semakin kuat. Saudara semakin percaya. Karena kita akan segera memasuki penggenapan Tuhan atas hidup kita. Amin. Gak tahu kenapa saudara dari awal tahun ya. Kayak kita ngobrol-ngobrol sama Peter ya. Kayak berasa kayak janji Tuhan tuh kayak mau digenapi atas hidup kita ya. Amin saudara. Saudara percaya itu gak saudara? Saudara merasa itu gak? Bahwa sebentar lagi apa yang saudara nanti-nantikan. Apa yang saudara doakan begitu lama. Tuhan akan melakukannya atas hidup saudara. Amin. Nah ini yang saya mau bahas pagi ini saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Semangat sekali ketua kelas. Oke, Bapak Ibu. Karena dari ketika janji Tuhan diberikan sampai kepada penggenapannya. Itu ada satu masa di mana saya namakan itu moment of waiting. Amin. In the moment of waiting. Nah dari ketika saudara, kalau saudara baca di Alkitab. Abraham menerima janji Tuhan itu ketika Abraham berumur 75 tahun. Umur berapa saudara? 75 tahun Tuhan janji sama Abraham bahwa Abraham akan diberikan sebuah tanah. Dia akan menjadi bangsa yang besar, keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Akan menjadi satu bangsa yang besar dan mereka akan punya satu tanah untuk mereka berdiam, itu yang disebut tanah perjanjian. Nah saudara, tapi ketika Tuhan menyampaikan janjinya itu enggak saat itu juga Tuhan lakukan. Ada satu masa yang saya bilang tadi, the moment of waiting. Di mana Abraham harus menantikan supaya janji itu jadi atas hidupnya. Dan saudara mau tahu berapa lama Abraham harus menunggu sampai Ishak, dari janji bahwa dia akan punya keturunan sampai Ishak lahir. Itu Abraham menunggu dari umur 75 sampai 100 tahun saudara. Artinya itu bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang sebentar. Dan di masa moment of waiting itu, saudara mungkin ngalamin seperti Abraham ya. Kita terima nih janji Tuhan. Kita dapat nubuatan. Wah kamu akan seperti ini, kamu akan seperti ini. Di tahun ini kamu akan ngalamin ini, kamu akan naik, kamu akan take over. Kamu akan sembuh, kamu akan terima semua janji Tuhan. Nah kadang-kadang, nah ini dia saudara yang harus hati-hati. Waktu kita dapat janji itu, kita pengennya saat itu juga jadi. Pengennya kayak sulap gitu ya. Tuhan kan hebat, masa lebih cepat pesulap sih Tuhan? Tring, abrakadabra jadi gitu ya. Kan Tuhan tuh lebih berkuasa, harusnya waktu Tuhan ngomong saat itu juga jadi dong Tuhan. Ini masa mesti nunggu lagi berapa tahun? Ada banyak orang yang cerita sama saya, mereka punya pergumulan dan selalu pertanyaannya itu saudara, berapa lama gitu ya, harus nunggu berapa lama, kok dia cepet, kok aku lama gitu ya. Nah ini dia saudara, di moment of waiting saudara lagi ngalamin ini enggak? Saudara lagi nunggu enggak? Tapi puji Tuhan kalau saudara udah nerima ya setiap janji Tuhan. Tapi mungkin ada di antara saudara atau mungkin yang menonton video ini nantinya, saudara itu sedang ada di masa-masa penantian saudara. Ini momen yang sangat krusial. Momen yang krusial kenapa saudara? Karena in the moment of waiting, di waktu-waktu kita menanti itu segala sesuatu itu bisa terjadi. Apa aja bisa terjadi. Maksud saya adalah kalau kita gak kuat-kuat banget, banyak orang yang akhirnya mundur. Padahal janji Tuhannya besar atas hidupnya. Padahal di awal kehidupannya Tuhan itu udah berjanji A, B, C, D dalam hidupnya. Tapi gak kuat nunggunya saudara. Gak kuat nunggunya itu loh. Apalagi ketika diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang gak sesuai dengan harapan. Nah itu dia saudara. Kemarin Peter bahas di RY. Peter kemarin kita RY ya saudara ya, Peter bahas tentang iman. Gimana gara-gara kemarin tuh ada artis Korea bunuh diri lagi saudara. Kebahas dalam nama Yesus. Dan dan saya lihat, saya kan
join satu grup sulut gitu ya, Sulawesi Utara. Kayaknya dari zaman saya kecil nggak pernah saya dengar di Sulut itu orang bunuh diri. Tapi nggak tahu kenapa berita-berita yang saya baca tuh itu banyak sekali orang bunuh diri, sampai ada satu jembatan yang dibuat. Di situ kayak udah, kalau di Korea tuh namanya Hanggang ya saudara ya. Itu terkenal orang kalau mau loncat bunuh diri selalu dari situ. Ya, nah di Manado itu ada satu jembatan, sekarang orang pada loncatnya dari situ saudara. Terus kebas ya saudara. Terus saya mikir, kenapa ya Tuhan ya, kok kayak semudah gitu orang mengakhiri hidupnya gitu saudara. Dan kemarin Peter bahas gitu ya di RY bahwa gimana anak-anak muda di zaman yang sekarang ini yang semakin maju, pengetahuan semakin bertambah. Firman bilang apa kayaknya selalu mau dibantah gitu kan. Gak mungkin, sains bilangnya begini. Ya, setiap kali ada firman, kemarin kita bahas gitu saudara. Selalu ada aja bantahan-bantahan gitu ya. Sehingga makanya kenapa Peter bilang, kenapa kok zaman sekarang kayaknya mujizat itu jarang. Sedangkan pada zaman dulu mungkin orang-orang dulu pengetahuannya belum seperti sekarang. Jadi apa yang Tuhan ngomong tuh mereka terima bulat-bulat. Nanti ada malaikat datang ya kan, waktu Abraham, waktu Sodom dan Gomora mau dimusnahkan kan itu datang sama Abraham. Coba kalau di zaman ini, pasti tanya, emang kamu malaikat? Pasti kan ragu ya. Kenapa zaman sekarang hal-hal yang supranatural itu sulit untuk orang-orang alami? Karena sudah mulai pakai pikiran manusianya yang natural. Sedangkan Allah kita adalah Allah yang supranatural. Dia melakukan hal-hal yang memang gak bisa dipikirin sama pikiran kita saudara. Tiba-tiba orang mati bisa bangkit. Kenapa dulu bisa seperti itu dan kenapa zaman sekarang sulit saudara? Ini yang kita mau belajar sama-sama. Dan saya berdoa saudara, in the moment of waitingmu, dalam masa penantian saudara, saudara gak jadi orang-orang yang lemah. Karena setiap kita kalau lagi nunggu itu kan pasti kadang desperate ya. Kayak putus asa. Duh gimana ya Tuhan, jadi gak sih nih Tuhan kasih. Aduh yang Tuhan bilang kemarin ke Series katanya tahun ini usaha saya nih bakal maju. Bener gak ya Tuhan, kok gak ada tanda-tanda gitu ya Tuhan ya. Kok kayaknya gimana ya gitu ya. Nah saudara mulai ragu. Ini yang saya mau sampaikan hari ini. Kebas, jangan saudara ya. Saya berdoa in the moment of waiting saudara ini. Kita harus lakukan 3 hal ini yang akan saya bagikan. Tapi saudara nggak putus asa, saudara boleh merasa lelah, ya kan manusiawi ya saudara ya. Merasa kadang-kadang ada rasa khawatir, tapi jangan sampai itu menguasai saudara. Amin. Di masa-masa saudara sedang menanti, kita mau belajar hari ini dari Abraham. Apa sih yang kita sama-sama harus lakukan di masa kita menanti. Supaya kita nggak jadi orang-orang yang kecewa sama Tuhan. Kita nggak jadi orang-orang yang mundur. Kita nggak jadi orang-orang yang udahlah capek nunggu-nunggu. Ya pakai cara sendiri gitu saudara. Karena itu akan berakibat fatal. Kalau saudara pakai pikiran saudara sendiri, nanti kita akan belajar. Kita mau buka sama-sama di Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15. Jadi yang saya katakan tadi ya saudara, bahwa di momen kita menantikan janji Tuhan, waktu keadaan terlihat tidak seperti yang kita harapkan, saudara, kadang-kadang ada rasa takut gak? Pasti ya, deg-degan, mulai gelisah, mulai khawatir, gimana nih, udah mau bayaran gitu ya, anak mau sekolah gini-gini A, B, C, D, dan D. Tuhan janji tapi Jehovah Jireh, tapi kok gak ada tanda-tanda nih Tuhan menyediakan gitu ya. Saudara mulai ketar-ketir, mulai khawatir, mulai takut. Tapi hari ini kita mau belajar, Abraham itu menunggu, saya ngambil dari pertama kali dia dijanjikan untuk dapat anak sampai dia Ishak itu lahir itu 25 tahun. Singkat gak saudara waktunya? Lama ya saudara ya, 25 tahun. Dan di momen itu ada gak Abraham kira-kira rasa takutnya? Ada gak? Ada lah saudara. Kenapa? Iya dong saudara. Apalagi yang tadi saya bilang kan, kenyataan demi kenyataan. Kok Tuhan kayaknya cuma janji terus. Janji dibilang lagi yang sama. Tapi kok gak ada tanda-tanda, sementara umur makin bertambah. Sarah makin tua, Sarah mati haid. Mana mungkin ini kok makin lama kok makin gak mungkin. Gitu kan? Makin lama kok tambah gak mungkin. Tapi pada satu momen kita baca di Kejadian 15. Kejadian pasal 15 ayat 1.
Di sana dikatakan apa? Boleh saya minta saudara baca, kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 15 ayat 1. 1, 2, 3. Kemudian dalam suatu penglihatan, jadi konfirmasi di sini bahwa Abraham tuh ngerasa takut, saudara. Ya, tapi apa yang Tuhan katakan? Jadi gini, jangan bilang gini, itu mah Abraham. Abraham mah emang bapak orang beriman. Kalau saya emang imannya kadang naik, kadang turun, kadang ada, kadang enggak. Kayak soda gitu ya. Jangan ngomong Abraham lah. Abraham itu bapak orang beriman, berarti dia tuh bener-bener percaya sama Tuhan. Dia gak pernah takut. Wah, itu mah malaikat kali saudara ya. Abraham itu masih manusia loh saudara. Dia ngerasain yang namanya takut. Dia takut jadi gak nih? Ya, seperti janji Tuhan, sedangkan dia udah ninggalin tempat bapaknya. Itu satu keputusan yang luar biasa loh saudara. Ketika saudara harus meninggalkan apa yang saudara punya, pergi ke satu tanah yang saudara nggak tahu. Dengan tadinya mungkin saudara sudah terjamin di tempat itu, tapi Tuhan bawa saudara ke tempat yang sepertinya kok nggak ada arah gitu. Cuman percaya aja. Abraham ngalamin takut saudara. Dia ngalamin takut. Tapi apa yang Tuhan katakan di sana? Tuhan bilang, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Ini yang saya garis bawahi saudara. Ada satu ayat yang bilang di Mazmur yang kita sering nyanyikan lagunya. Jadi apa saudara? Ketika Tuhan bilang, aku perisaimu. Hari ini mungkin ini yang saudara lagi alamin. Kau lagi takut. Saudara lagi mulai bimbang sama janji Tuhan. Tapi firman yang sama yang datang pada Abraham ini datang atas hidup saudara. Jangan takut, akulah perisaimu. Kalau Tuhan bilang akulah perisaimu, apa maksudnya saudara? Dia memagari hidupmu dengan anugerahnya seperti perisai. Amin. Jadi perisai Tuhan atas hidup saudara itu anugerahnya. Mazmur bilang seperti itu. Maksudnya apa sih? Kalau orang harus susah payah, banting tulang, puter otak. Gimana tuh dok? Udah banting tulang, puter otak lagi, pusing ya. Banting tulang, puter otak. Tapi ketika ada anugerahnya dalam hidupmu saudara, gak butuh saudara tetap ada bagianmu yang harus kau kerjakan dong. Yang gak mungkin saudara ongkang-ongkang kaki tiba-tiba berkat jatuh, ya enggak lah. Ada bagian yang saudara lakukan. Tapi kalau orang lain effortnya lebih, ketika ada anugerahnya seperti perisai, dia kasih itu bukan karena usaha saudara. Bukan karena kekuatan saudara. Tapi karena Tuhan emang mau kasih itu buat saudara. Amin. Ketika mungkin engkau sedang berdoa buat keluargamu, buat anakmu. Ya saudara ya, gak ada kalau orang lain seperti yang saya bilang di awal tadi udah nyerah sama keadaan. Mereka maunya udah deh akhirin aja deh hidup ini, udah gak kuat. Tapi hari ini ada anugerahnya seperti perisai, memberi engkau kekuatan, memberi engkau harapan bahwa satu saat pemulihan pasti ada. Amin. Itu artinya bahwa Tuhan bilang jangan takut, akulah perisaimu. Jadi hari ini ketika saudara sedang takut, ketika engkau belum melihat apa-apa, ketika keadaan gak berjalan seperti yang kau inginkan, ingat Tuhan, ingatkan Tuhan saudara. Bahwa Tuhan bilang, engkau perisaiku, artinya hidupku berjalan dalam anugerah Tuhan. Aku berjalan dalam anugerah Tuhan, anugerah mengelilingi hidupku. Setiap kali saudara lakukan apapun ada anugerah di sana. Kemarin Rara sharing di story ya. Dari hujan ya, soal hujan. Hal sesederhana itu aja saudara. Ya, sederhana itu. Padahal sering hujan ya Ra. Sering hujan tapi tiba-tiba mau healing, Tuhan bisa bikin gak hujan. Itu anugerah loh saudara. Kadang-kadang kan kita selalu mau lihat yang besar. Tapi kita gak nyadar dari hal-hal kecil aja. Tuhan nunjukin anugerahnya buat kita. Amin. Itu yang dikatakan anugerahnya seperti perisai. Jadi hari ini ketika engkau takut, ketika saudara lagi ngerasain khawatir, waktu saudara lagi waduh udah keluar modal banyak nih. Atau mungkin saudara, gimana ya anak saya gini bla 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 pikiran saudara. Ingat anugerahnya Tuhan seperti perisai. Saudara mungkin sebagai orang tua ya, saya lagi ngalamin nih saudara. Ya kan udah jadi orang tua ya, kadang-kadang kita suka mikirin gitu ya, nanti kan kalau kayak JJ gitu ya, udah mulai mikir kalau JJ gede gimana ya gitu ya.
Kalau JJ gede. Tapi ingetin lagi sama Tuhan. Ya, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Anugerah. Kadang kan kita suka takut Bapak Ibu kalau lagi lihat pergaulan zaman sekarang Bapak Ibu. Saya mikir kadang kalau zaman JJ gimana ya. Zaman sekarang aja udah kayak gini. Gimana nih harus jaga JJ gitu ya. Tapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa anugerahku seperti perisai. Saudara engkau gak bisa jaga anak-anakmu terus-terusan. Jadi mama-mama yang ngikutin, anaknya lagi nongkrong aja mamanya di situ. Ya, misalnya saudara yang udah punya anak usia remaja gitu ya, lagi puber ya. Nah di Elim banyak nih anak-anak yang lagi peralihan ya. Kadang-kadang kan kita suka gak tenang, aduh dia pergi sama siapa misalnya anak-anak kita yang udah mulai beranjak remaja ya. Tante Diana mungkin ke Fania gitu ya. Aduh udah jam segini nih anak kemana misalnya. Atau Tante Juju ke Gaby gitu ya. Dan siapalah pokoknya Dokter Lydia ke Darren ya. Sebagai orang tua kan pasti ada kadang ngerasa aduh gimana nih pergaulan anak saya. Dunia semakin jahat. Ya apakah saya harus menemani dia kemanapun dia pergi. Ya, nemenin anaknya nongkrong, mamanya di situ, ya. Mama ngapain sih? Kepo banget gitu ya. Tapi hari ini belajar untuk mempercayakan seluruh hidup kita pada anugerah Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatan kita, tapi firman Tuhan itu saudara. Dia perisai kita, itu yang pertama. Jadi in the moment of waiting, di waktu saudara sedang menanti hari-hari ini ketika saudara lagi takut. Saudara lagi khawatir atas apapun juga. Apapun juga janji-janji Tuhan yang saudara terima yang sepertinya belum ada tanda-tanda gitu ya saudara. Ingat Tuhan perisaimu. Anugerah itu dikatakan bahwa anugerah itu artinya itu pemberian Tuhan. Anugerah itu pemberian Tuhan. Gak ada, it has nothing to do with us. Gak ada bagian maksudnya kita gak perlu pakai kekuatan kita. Itu Tuhan kasih karena anugerah memang kemurahan hatinya besar. Jadi artinya saudara gak perlu saudara effort berlebih. Sampai overthinking, sampai stres. Ya saudara, sampai stres mikirin apapun. Kadang-kadang kan waktu janji itu belum jadi. Apa yang kita harapkan gak jadi, belum jadi. Bukan gak jadi ya saudara ya. Belum jadi. Kita tuh suka kepikiran gitu ya. Tapi hari ini sekali lagi Tuhan ingatkan kita yang pertama. Anugerahnya seperti perisai. Tuhan bilang jangan takut. Firman ini datang pada setiap saya dan saudara. Jangan takut. Tuhan adalah perisai kita. Kalau Tuhan bilang dia perisai kita, artinya dia mengelilingi hidup kita dengan anugerah. Setiap langkah saudara ada anugerah. Setiap saudara bekerja ada anugerah Tuhan di sana. Saudara yang jadi dokter, ada anugerah Tuhan di sana. Waktu mungkin saudara lagi beriwet, ya lagi ribet gimana nih caranya. Gak bisa, tiba-tiba ada anugerah dia sembuh sendiri dok. Ya, kasih itu ya saudara ya, kasih karunia. Saudara mungkin lagi saingan sama toko sebelah. Cek toko sebelah, promosi film dong. Toko sebelah ya, toko sebelah aduh dia pakai dukun apa tuh. Ya, waduh kayaknya dia apa nih ya. Saudara lagi jualan mungkin usaha yang sebelah udah pakai sana sini dari gunung mana, gunung A, gunung B, gunung C, ya. Tapi saudara cuma minta anugerah Tuhan. Tuhan mengelilingi usahaku dengan anugerahnya seperti perisai. Amin saudara. Dan saudara somehow gitu tiba-tiba Tuhan kirimin aja orang-orang yang beli di toko saudara. Amin. Kalau yang lain mungkin harus pakai effort yang lebih. Saudara hanya butuh anugerah Tuhan. Amin. Ingat itu setiap kali engkau lemah. Ingat itu setiap kali engkau takut. Anugerahnya seperti perisai. Dia yang bilang itu dia pasti lakukan atas hidup setiap kita. Amin. Yang kedua. Wah cepet juga nih. Yang kedua saudara. Nah ini nih saya suka banget nih yang ini. Keren Tuhan kita. Jadi yang kedua itu saya mau bicara tentang ini saudara. Tuhan itu gak cuman sekedar janji. Ngomong sama kita. Tapi itu perjanjiannya. Saudara ngerti arti perbedaannya? Kalau janji, ini saya janji sama Dokter Yanto, dok besok nanti saya kasih babi rica ya dok. Nanti saya kasih babi rica. Oh dokter Iman itu. Anugerahnya seperti perisai dok, paling opa yang dengar. Ya. Nah saya janji sama dokter, dok besok saya bawain babi rica ya dok. Saya janji nih dok.
Tapi tiba-tiba ada satu acara saya nggak jadi bawa gitu saudara. Karena itu cuman kayak ya udah janji saya ngomong ya. Nah Tuhan tuh nggak kayak gitu saudara. Pak John saya janji Pak John pasti usahanya diberkati berlimpah. Tuhan tuh nggak cuman asal ngomong gitu Pak. Terus udah gitu dia lupain. Atau mungkin ke siapapun saudara di sini anak-anak muda. Tuhan janji nanti pada waktu yang tepat kamu dapat pasangan hidup yang tepat. Amin. Amin anak-anak muda. Ya. Tapi kita lihat di sini, ketika Tuhan memberikan janji itu, ya, apa sih yang Tuhan lakukan? Kita lihat di ayat 7, saya mau bacakan buat saudara. Kejadian pasal 15 ayat 7. Saya membaca mulai ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah, terus Abraham nanya nih sama Tuhan. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Kadang-kadang kita suka gitu nggak? Tuhan kasih tanda dong, ya. Kalau Tuhan kasih tanda dong, kalau Tuhan nih bakal lakuin ini di hidupku. Aku udah banyak dengar tapi kok kayak nggak ada tanda-tanda gitu. Aku mau tanda dari Tuhan. Ya Abraham juga ternyata minta. Saking deg-degannya Abraham, jadi nggak nih ya? Dia udah mau ambil Eliezer, tapi Tuhan bilang enggak, bukan dari Eliezer, ya. Jadi Abraham itu mulai gelisah dan dia minta tanda sama Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Di ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Nah, saya lanjut ke ayat 17. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Maksudnya apa sih? Ketika Abraham minta tanda sama Tuhan, kok Tuhan suruh bikin seperti itu? Tuhan suruh persembahkan korban, dipotong 2, lalu kemudian Tuhan lewat. Nah, ini saya baca saudara dari beberapa literatur. Ada satu perjanjian pada zaman Yahudi dulu ya, Yahudi kuno ya saudara ya. Itu kalau mereka mau buat, dua pihak mau buat perjanjian dari penguasa yang tinggi ya. Dengan orang yang di bawahnya, mereka akan mempersembahkan korban. Jadi dibelah 2 itu binatang. Terus dideretin gitu ya saudara ya. Dan harus ada di tengahnya itu kosong. Nanti kedua pihak yang melakukan perjanjian, supaya itu menjadi satu perjanjian yang mengikat, dua pihak itu mereka harus berjalan di tengah-tengahnya. Nah, dua pihak itu harus dua-duanya. Kedua pihak yang melakukan perjanjian. Mereka harus berjalan di antara potongan-potongan daging itu adalah tanda bahwa mereka terikat dengan perjanjian itu. Dan kalau itu tidak dilakukan, salah satu pihak yang tidak melakukan, dia harus mati seperti si binatang-binatang yang itu. Gitulah saudara ya. Dan Tuhan memakai perjanjian ini dengan Abraham. Tapi perbedaannya ada saudara. Perbedaannya ada. Ini yang saya bilang tadi anugerah. Kasih karunia. Gak nuntut dari kita tapi Tuhan sendiri. Kalau saudara baca di ayat, dari semua ayat ini, ada gak Abraham ikut berjalan di situ saudara? Gak ada ya. Yang berjalan di situ di ayat 17 dikatakan apa? Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan daging itu. Artinya apa sih saudara? Apa saudara? Yes, artinya perjanjian itu, kewajiban dan semua kewajibannya itu Tuhan yang tanggung saudara. Itu Tuhan, nggak butuh Abraham ya. Abraham gak ikut jalan. Harusnya kalau perjanjian dua pihak tanda tangan gak saudara? Harus ya, kalau kita bikin kontrak harus dua pihak ya. Tapi ketika Tuhan memberikan perjanjian ini kepada Abraham, Abraham gak ikut berjalan padahal harusnya dua pihak. Tapi ini cuman Tuhan. Maksudnya apa sih saudara? Ini yang saya bilang keren Tuhan kita saudara. Saudara gak rugi percaya sama Yesus. Saudara gak rugi. Karena apa? Ketika engkau terima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena perjanjian lama itu adalah bayangan dari perjanjian baru itu bayangan dari perjanjian lama ya saudara ya. Itu seperti gambaran Kristus. Jadi semuanya, jaminannya, tanggung jawab untuk perjanjian itu terjadi, itu adanya di pihak Tuhan semua saudara. Amin.
Itu semua ada di pihak Tuhan. Artinya dialah yang bertanggung jawab untuk menggenapi itu. Gak butuh kekuatan saudara. Jadi makanya firman Tuhan bilang jangan ada yang memegahkan diri. Hari ini saudara betapa bersyukurnya kita. Betapa bersyukurnya kita. Karena perjanjian Tuhan dengan kita. Itu bukan lagi binatang saudara yang jadi jaminannya. Tapi siapa? Tuhan Yesus. Dia menjadi meterai. Dia menjadi pengikat perjanjian. Saudara, saya berdoa saudara menangkap firman ini dengan sungguh-sungguh. Saudara bisa ini membangkitkan iman saudara. Artinya apa sih kalau Tuhan buat perjanjian dan hanya Tuhan yang berjalan di situ? Artinya semua hal itu Tuhan yang tanggung jawab saudara. Hidupmu dia yang bertanggung jawab. Anak-anakmu dia yang tanggung jawab. Masa depanmu dia yang bertanggung jawab. Usahamu dia yang tanggung jawab. Amin saudara. Pelayananmu, pekerjaanmu, masa depan saudara. Semuanya itu tanggung jawabnya. Tuhan sudah klaim, itu bagiannya dia. Amin saudara. Tuhan sudah klaim, sudah dimeteraikan dengan darah Yesus. Bahwa itu bagiannya Tuhan. Lalu bagian kita apa saudara? Percaya. Iman. Tuhan gak minta apa-apa dari Abraham saudara. Tuhan gak minta apa-apa. Tuhan cuma minta Abraham jangan takut dan dia percaya. Nah ini dia saudara, percaya. Dan saya juga mau sampaikan hal ini, mungkin ini sedikit keluar dari konteks yang apa yang saya mau bahas. Tapi saya mau sampaikan hari ini, pagi hari ini. Kalau ketika saudara gak ada satupun, buat saya gak ada satupun perjanjian dari agama manapun, dari siapapun yang berani menjamin. Termasuk keselamatan saudara. Termasuk keselamatan. Semua selalu harus ada kebaikan. Saudara harus melakukan yang baik, saudara masuk surga. Saudara harus hidup baik, saudara akan masuk surga. Ya saudara ya. Tapi cuman Tuhan Yesus yang bilang bahwa semua tanggung jawab itu ada di dia. Dia mati buat saudara, dia tebus hidup saudara. Dan dia janjikan apapun juga keselamatan itu ada buat setiap saudara. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kasih karunia-Nya. Amin saudara. Jadi kalau nyawanya aja dia berikan menjadi satu perjanjian, meterai untuk saudara terima keselamatan. Apa sih yang saudara mau minta lagi sama Tuhan? Kesembuhan. Saudara mau minta apa? Usaha saudara maju, tanah saudara kejual. Apa anak-anak saudara masa depannya bagus. Pasangan hidup. Ya saudara ya, kalau yang itu aja Tuhan meteraikan, dia janji jadi bagian tanggung jawab dia. Masakan yang itu semua Tuhan gak kasih sih saudara. Masakan yang itu aja Tuhan gak lakukan saudara, sedangkan tanggung jawab itu udah dia ambil. Amin saudara. Kita harusnya menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita harusnya menjadi orang-orang yang semakin percaya. Wah, kalau itu ada di pihak kita, bisa aja manusia itu ingkar saudara. Tapi ketika itu ada di pihak Tuhan, Tuhan gak pernah batalkan perjanjiannya. Amin. Tuhan gak pernah batalkan perjanjiannya. Jadi itu yang kedua saudara. Kita harus menjadi orang-orang yang bersyukur. Di masa-masa saudara menantikan janji Tuhan. Jangan menjadi lemah. Jangan menjadi lemah. Tetap kuat, tetap percaya. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan yang hari ini berjalan bersama saudara adalah Tuhan yang memegang perjanjiannya. Yang dengan dirinya sendiri dia buat perjanjian itu. Dan tanggung jawabnya ada di pihak dia. Tanggung jawabnya ada di pihak Tuhan. Jadi kalau itu belum terjadi, siapa yang harus saudara tuntut? Ya Tuhan lah. Tuhan, ya ingetin Tuhan dong. Tuhan udah jalan loh di situ. Tuhan udah ikat perjanjian loh sama aku Tuhan. Pasti jadi, aku percaya pasti jadi. Mau keadaannya kayak gimana pun, mau kelihatannya mustahil, mau kayak gimana, pokoknya aku percaya Tuhan udah jalan di situ. Tuhan udah bikin perjanjian, Tuhan kayak udah tanda tangan di atas kontrak itu. Tuhan pasti lakukan atas hidupku. Amin saudara. Dan yang ketiga, ini sebenarnya yang terakhir saudara. Yang ketiga, nah ini yang saya katakan tadi, kalau dari pihak Tuhan,
Semua tanggung jawab itu ditanggung sama Tuhan, saudara. Tapi apa bagiannya kita yang Tuhan mau kita lakukan adalah percaya. Percaya, kadang-kadang percaya. Kalau ditanya sama saudara, percaya nggak kamu kalau Tuhan lakukan? Percaya. Ya, kalau ditanya satu-satu pasti bilang percaya nggak? Ya kan? Beriman, yes beriman. Percaya nggak kamu? Percaya. Nah itu yang saya bilang tadi, nanti di tengah-tengah jalan nih ketemu vonis dokter. Wah, ini kayaknya. Nah, pas ketemu vonis dokter misalnya, 3 bulan lagi. Waduh, serem ya. Kebas. 3 bulan lagi lahiran ya. Nah saudara, wah saudara mulai panik tuh. Ya kan? Nah, iya makanya itu tadi ya Pak. Kita bilang saat ditanya percaya. Tapi ketika kita ketemu kayak gitu, kita masih tetap memelihara iman gak? Ini poin ketiga saya saudara. Kita harus pelihara iman. Perjanjian Tuhan, segala tanggung jawabnya ditanggung sama Tuhan. Bagian kita adalah pelihara iman kita. Karena saya percaya sebelum saudara nerima janji Tuhan akan ada banyak hal yang akan membuat saudara goyah. Jangan berpikir ketika saudara dapat janji yang besar, terus udah gitu gak ada apa-apa, tiba-tiba dalam berapa tahun terjadi. Saudara gak akan diuji, saudara gak akan ngalamin ini ono. Enggak saudara, iblis itu selalu mau buat kita gak percaya sama Tuhan. Dia akan, dan itu diizinkan sama Tuhan. Banyak tantangan yang mungkin saudara alami ya. Tapi mau gak kita tetap memelihara iman. Ini poin ketiga saya saudara. Pelihara iman kita. Karena ketika kita gak memelihara iman, seperti yang saya katakan tadi saudara, kita akan lihat. Kita gak usah baca tapi saudara udah tahu lah. Apa yang dilakukan sama Sarah. Ya saudara ya. Mereka terima janji yang besar dari Tuhan. Mereka percaya. Tapi di tengah-tengahnya ketika itu belum terjadi, apa yang dilakukan? Kayaknya harus baca deh. Karena di situ ada satu kata yang penting. Kejadian 16 ayat 2. Saya bacakan saja buat saudara. Kejadian pasal 16 ayat 2. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin saya lingkari di situ katanya ya saudara ya. Oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah ini dia saudara, hati-hati. In the moment of waiting. Di waktu saudara sedang menanti janji Tuhan. Dan keadaan tidak berjalan seperti engkau harapkan. Suka muncul di pikiran kita. Oh mungkin pakai cara ini kali ya. Nah, tiba-tiba inisiatif sendiri gitu ya. Kita pikir oh ini jalan tol supaya bisa cepet nih ke penggenapan janji Tuhan. Ya, kita berpikir oh ini jalan tolnya nih, kayaknya aku harus gini. Ya, saya kasih contoh anak-anak muda, yes. Kode ya. Karena anak-anak muda kan, sebenarnya sih bukan anak-anak muda yang ini ya. Mungkin yang sudah usia bukan usia senja ya saudara ya. Usia urgent ya. Kadang-kadang kita udah umur segini ya. Udah umur segini misalnya. Ya udahlah mungkin, seperti yang tadi Sarah pikir kan. Oh mungkin kita udah mulai lihat-lihat nih sekeliling kita ya. Mulai lihat sekeliling kita, oh mungkin dia kali ya. Nah mungkin dia, kita udah main samber aja gitu loh saudara, tanpa tanya Tuhan. Ya, atau mungkin saudara yang lagi usaha gitu ya. Lagi usaha tiba-tiba saudara ketemu orang tanpa tanya Tuhan. Saudara mikir, oh mungkin dia kayaknya nih koneksi ilahinya. Ya, mungkin kadang-kadang kan suka samar-samar ya saudara ya. Kita berpikir bahwa itulah cara Tuhan, padahal itu sebenarnya cara kita. Padahal itu sebenarnya cara kita. Sarah berpikir mungkin maksud Tuhan kita punya keturunan itu dari Hagar. Ya udah kamu hampiri Hagar gitu ya. Kita bikin jalan tol dengan kemungkinan yang kita pikirin sendiri. Ya saudara, nah ini yang saya bilang kita harus memelihara iman. Jangan pakai kemungkinan kita. Tapi percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Lakukan directionnya Tuhan. Karena wujud daripada iman adalah ketaatan. Amin saudara? Betul gak? Wujud iman itu ketaatan kita. Untuk sesuai gak sama kehendak Tuhan. Kalau hari ini saudara yang sedang menimbang-nimbang. Saudara yang sedang memikirkan, aduh ini harus ambil jalan ini gak ya?
harus ini enggak ya? Saudara, saya cuma mau bilang jalan sesuai dengan apa yang direction yang saudara udah terima. Jangan ketika saudara mungkin, nah ini yang saya paling garis bawahi ya saudara. Kadang-kadang gini, kita suka nanya, kita suka doa ya, kita nanya hamba Tuhan. Ya contohlah saudara datang ke Series gitu ya. Misalnya saudara tanya, kira-kira Tuhan dapat apa ya buat hidup saya. Kita berdoa sama-sama dan Series kasih sesuatu. Tapi gini, kadang-kadang kita suka maunya, sebenarnya itu mau kita. Sebenarnya yang saya bilang tadi, jalan tol, kemungkinan-kemungkinan yang kita buat dan kita berharap hamba Tuhan kasih apa ya, kata-kata yang mengiyakan kita punya mau. Nah sering gak ada yang kayak gitu gak saudara? Ya, untuk mengiyakan kita punya kehendak sebenarnya. Kita minta dengan alasan bahwa kita minta konfirmasi dari Tuhan. Ya, tapi sebenarnya itu kita sedang mau minta buat maunya kita sendiri. Saudara ngerti gak sampai di sini? Tapi ketika itu gak terjadi, wah gak cun nih hamba Tuhannya. Wah salah nih hamba Tuhannya. Gak gitu saudara cara kerjanya Tuhan. Amin. Gak kayak gitu saudara. Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan kasih janji. Ya, Tuhan kasih janji dalam hidup Abraham dan Sarah. Tapi ada juga term and condition-nya. Bahwa janji itu diberikan hanya melalui Ishak saudara. Ketika Sarah memberikan Hagar, Tuhan itu selalu memegang perjanjiannya seperti yang saya katakan tadi ya saudara ya. Ismail tetap diberkatin gak saudara? Tetap diberkati. Di Kejadian 17 dikatakan Tuhan itu saking memegang perjanjiannya, Ismail itu tetap diberkati loh saudara. Jangan pikir oh karena bukan Ismail anak perjanjian, jadi Ismail tuh ditinggalin aja sama Tuhan, dilupakan, enggak. Ismail tetap diberkati sama Tuhan. Again, karena Tuhan selalu memegang perjanjiannya. Dia tetap berkati Ismail. Tapi ingat, Abraham itu dapat janji yang lain dari Tuhan. Bahwa dia akan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan Ismail diberkati, yes Ismail diberkati. Tapi yang masuk tanah perjanjian bukan keturunan Ismail. Amin. Yang memasuki tanah perjanjian adalah anak-anak dari keturunan Ishak saudara. Sepegang itu Tuhan sama perjanjiannya. Sesetia itu Tuhan sama perjanjiannya. Kalau dia udah ngomong dia pasti lakukan. Sekalipun ada blunder ya saudara ya. Ada blunder dari Sarah gitu ya. Dia ambil Hagar, dia berpikir oh gini kali. Kadang-kadang kita suka nyalain Tuhan. Tuhan kan udah bilang gini. Tapi padahal kita lagi pakai cara kita. Sarah pakai caranya dia saudara. Dia kasih Hagar buat Abraham. Tapi bukan berarti juga Tuhan gak setia sama perjanjiannya. Dia tetap setia. Dia tetap setia akan perjanjiannya. Dia tetap lakukan, dia tetap berkati Ishak. Tapi yang masuk tanah perjanjian harus dari keturunan Ishak. Bukan keturunan Ismail. Hari ini mungkin saudara lenggang kangkung. Oh yes, apa yang saya lakukan Tuhan berkenan kayaknya. Tapi pastiin saudara, benar gak dari situ yang Tuhan mau? Benar gak janji Tuhan akan digenapi dari cara itu saudara? Itu yang kita harus cek sama-sama. Jangan bikin blunder-blunder ya saudara ya. Karena kita takut, karena saudara khawatir, lalu saudara ngambil langkah-langkah yang salah. Kebas. Karena kadang-kadang di keadaan terjepit, kita tuh suka kreatifnya muncul saudara. Dalam keadaan terjepit bisa automatically creative ya saudara ya. Tiba-tiba dapat ide, belum tanya Tuhan langsung gas ya. Langsung gas, langsung cus. Ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Nanti kena masalah. Tuhan, nah gitu lagi kan saudara. Ini hamba Tuhan, doainnya salah kali ya. Padahal kita lagi ngambil cara kita sendiri. Amin saudara. Saya berdoa hari ini saudara yang sedang menanti janji Tuhan jadi atas hidup saudara, apapun itu saudara yang sedang kau nantikan. Kalau dalam saat ini keadaan hatimu sedang takut, saudara lagi khawatir tentang apapun juga, pegangi firman Tuhan hari ini saudara, amin. Jangan takut karena Tuhan itu perisai kita. Kalau Tuhan bilang dia perisai kita, artinya dia memagari hidupmu dengan anugerah. Kalau orang harus bayar mahal, saudara gak perlu bayar apa-apa. Karena itu kasih karunia Tuhan. Itu kemurahan hatinya Tuhan. Yang dia mau lakukan atas hidup saudara. Yang kedua, Tuhan itu melakukan perjanjian dengan kita. Dan yang luar biasanya, dia gak nuntut apa-apa dari kita.
tanggung jawabnya ada di pihak dia. Amin saudara, tanggung jawabnya ada di pihak Tuhan. Bagian kita, pelihara iman kita, poin yang ketiga. Pelihara iman saudara, jangan sampai bikin blunder-blunder. Jangan bikin jalan tol sendiri. Yang engkau pikir, oh ini mungkin cara Tuhan. Tambah lagi minta Tuhan setuju sama kita. Jangan ya saudara ya, kita mau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kadang-kadang waktu kita buat kesalahan karena kasih karunia Tuhan, Tuhan seperti Ismail, dia tetap berkati. Tapi untuk saudara masuk tanah perjanjian, itu gak bisa Tuhan ubah. Karena itu udah keluar dari mulutnya saudara. Harus melalui Ishak. Kalau di tempat di mana saudara berdiri hari ini, itu yang saudara dapat, disitulah yang Tuhan mau saudara ada di sana. Jangan beranjak dari situ. Jangan saudara bikin-bikin cara sendiri. Saudara cari-cari cara sendiri. Karena pada akhirnya nanti saudara yang akan sakit sendiri. Tapi hari ini kita mau belajar untuk berjalan dalam perjanjian dengan Tuhan. Amin. Tuhan itu selalu bekerja. Kadang-kadang muncul mungkin dalam pikiran saudara pertanyaan-pertanyaan. Kok kayak Tuhan gak bekerja ya? Kok kayaknya ini gak ada kemajuannya? Kok kayaknya ini belum terjadi ya? Tapi hari ini Tuhan, saya mau ingatkan buat setiap saudara, Tuhan itu selalu bekerja. Dan yang paling penting dia pegang perjanjiannya. Amin saudara. Saya berdoa firman Tuhan hari ini menguatkan saudara. Membangkitkan kembali iman saudara. Untuk memelihara iman. Itu tantangan setiap kita. Itu tantangan kita hari-hari ini saudara. Percaya ngomong doang bisa. Tapi memelihara iman. Memelihara percaya. Ternyata iman itu harus di-maintain saudara. Iman itu harus dipelihara. Harus dijaga. Waktu saudara lagi lemah, apa yang harus saudara lakukan? Dengar firman. Waktu saudara lagi lemah, dengar firman. Karena iman timbul dari, seperti yang minggu lalu Pastor Joe sampaikan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saudara lagi takut tahun 2025. Usaha saudara masalah. Saudara tambah dengerin berita ini ono. Saudara tambah down lah saudara. Ya. Saudara yang mungkin berumah tangga, dengar berita, aduh artis ini suaminya selingkuh, aduh artis ini. Atau mungkin aduh artis ini ketangkap narkoba, anakku gimana ya. Makin saudara dengar itu, imanmu gak akan dipelihara saudara. Imanmu tambah down. Tapi pelihara iman kita, dengar firman Tuhan setiap hari. Supaya iman kita di-maintain. Tuhan ingetin kembali perjanjiannya, amin.